Fungsinya apa sih untuk yang paling Yes. Pak Mario, Mas Iqbal itu Muhammad Iqbal, tolong dijadikan co-host. Terus itu Muhammad Hidayat, Dokter Dadang. Dokter Dadang. Nur Kudaifi. Nur Kudaifi juga itu co-host. Jadi 4 kali 4-nya roaring. Turun berarti. Turun lagi gini lah. Jelek kalau turun. Mending kita tuh sampai depan 4, yang 4 kali 4-nya nggak usah dikasih space, roaring aja dia potong gitu ya. Soalnya orang sembarang lu melu. Pakai alat-alat
Ada aqua Mas. Iya. Oh, woi, kakak lo gelas kurang gini. Gelas. Iya, gelas biru. Ono kak? Gelas biru gede. Itu. Iya. Ah itu isi mana? Paling putih air. Sini nisor. Cek. Yes. Prianugraha sudah masuk Pak Mario. Prianugraha sudah masuk Pak Mario. Mas Iqbal. Ya Bu, Sudah masuk. sudah dengar suara saya Bu? Sudah. Oh Masya Allah. Ustadz Arifin sudah masuk ya, sudah saya admit tadi Mas. Ya Ustadz Arifin belum masuk ya. Nanti Mas Iqbal sapa dulu aja. Oh iya Bu. Assalamualaikum Dokter Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Salam kenal ya Dok. Oh iya, sama-sama, salam kenal. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin. Ahlan wasalan. Ahlan bik Ustadz. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak. Masya Allah. Ana beberapa kali ke STDI nggak ketemu sama antum Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kapan Pak ke STDI Pak? Loh, insya Allah 2 minggu lalu Ustadz. Ana ketemu Ustadz Safik sama Ustadz Mustafa. Oh, insya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah. Sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Kemarin Ana kirim payek itu Ustadz. Masya Allah, barakallahu. Udah enggak ada itu. Itu sudah habis ya Ustadz ya? Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum Ustaz. Nggak ada rencana ke Surabaya ini Ustaz? Enggak boleh Pak ke Surabaya Pak. Oh gitu ya. Lockdown. Enggak Ustaz, di sini bebas kayaknya. Ustaz Syafiq lagi di Surabaya itu. Oh gitu, iya katanya Mas Harun kemarin ke Surabaya. Betul, ke Polda itu. Oh, Masya Allah. Ya.
2 kali Ustaz Ana enggak ketemu sama antum. Waktu itu yang terakhir itu Ana sepedaan kalau enggak salah. Iya. Ngobrol sama Betul. Ustaz Musafa. Ana baru tahu waktu antum sudah pulang. Ya kalau Ahad itu kan selalu sepedaan Pak pagi. Oh, Masya. Ya nanti kalau sepedaan ke Surabaya Ustaz, kalau sudah normal Ustaz. Waduh jauh. Kebalik Surabaya sepedaan ke Jember lah. Masya Allah. Oh, sudah 15.30 dibuka aja, enggak apa-apa, enggak usah nunggu jamaah. Kan sudah banyak, Ustaz juga sudah ada, monggo dibuka dulu Mas Iqbal. Gitu siap Bu. Ya. Saya buka dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Arifin Badri, yang terhormat Ketua Forum Kajian Senada Dr. Muhammad Hidayat Surya Atmaja, spesialis radiologi. Yang terhormat rekan-rekan dokter dan peserta kajian semuanya. Sesuai jadwal, seharusnya pengisi kajian kita kali ini adalah Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Qadarullah karena suatu hal, beliau berhalangan hadir dan digantikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib kajian untuk hari ini. Yang pertama jam 15.30 saat ini sampai 15.40 adalah pembukaan oleh Dr. Muhammad Hidayat Surya Atmaja atau Dr. Dadang. Kemudian 15.40 sampai 16.30 materi dari Ustadz. Pukul 16.30 sampai 17.00 tanya jawab. Kemudian 17.00 penutup dan selesai. Adapun tata tertib kajian kali ini, yang pertama adalah peserta menjadikan kajian via online ini sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Berniat ikhlas, berakhlak dan beradab mulia. Yang kedua, peserta wajib memakai nama asli. Jika tidak, maka akan di-remove oleh panitia dari kajian online ini. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon saat kajian. Yang keempat, peserta dilarang saling mengobrol dan bicara selama kajian. Yang kelima, khusus yang perempuan, akhwat, wajib menonaktifkan kamera. Yang keenam, pada sesi tanya jawab hanya boleh bertanya satu pertanyaan. Caranya tekan raise hand di menu sebelah pojok kanan bawah. Diharapkan nanti peserta yang bertanya langsung kepada inti pertanyaan, tidak curhat terlebih dahulu. Yang kedelapan, bila dari HP dan suara kurang terdengar, tekan menu speaker on di pojok kiri atas. Yang kesembilan, bila tidak muncul tanda mic, cari di join menu audio di sebelah kiri bawah dan tekan tombol call via device audio. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk agenda yang pertama adalah pembukaan dari Ketua Forum Kajian Senada, Dr. Muhammad Hidayat Surya Atmaja. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian online ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya serta kepada kita hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sebagai Ketua Panitia Forum Kajian Islam Komunitas Senada FK UNAR Angkatan 2002 mengucapkan ahlan wa sahlan kepada hadirin yang sudah berkenan hadir, terutama yang terhormat Ustadz Arifin Badri LCMA sebagai pengisi materi sore ini,
Semoga menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para sejawat, para profesor, dokter, dan hadirin sekalian, ini adalah kajian online perdana dari kami dari komunitas Senada FKUA 2002. Dengan harapan kajian ini memberikan kontribusi kepada umat, terlebih khususnya kepada tenaga kesehatan, apalagi saat ini para tenaga kesehatan sedang diuji oleh Allah dengan adanya pandemi virus corona. Semoga dengan kajian seperti ini dapat menguatkan iman kita, menambah ilmu agama kita, terlebih di masa-masa pandemi, upgrade ilmu agama sangat dirasa penting, dan menuntut ilmu adalah wajib bagi semua muslim. Dan insya Allah ilmu agama ini akan berguna untuk aktivitas kita sebagai tenaga medis, sehingga kita akan semakin kuat dan sabar dalam menghadapi ujian pandemi ini. Kami mewakili panitia juga mohon maaf karena sebelumnya pemateri kami yang seharusnya diisi oleh Ustadz Syafiq, namun beliau berhalangan hadir karena ada uzur. Nanti insya Allah akan diganti di hari lain, mungkin jadwal akan menyusul. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah, kajian kali ini diisi oleh Ustadz Arifin Badri, LCMA. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin ini memberi manfaat untuk kita dan insya Allah mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada kesalahan dalam acara nanti, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ucapan pembukanya, dokter. Sekarang kita masuk ke inti acara, yaitu nasihat dari Ustadz Dr. Arifin Badri. Tema kita kali ini adalah Fata Morgana Kehidupan. Sebelumnya saya sampaikan biografi singkat beliau. Pertama, nama Muhammad Arifin Badri, tempat tanggal lahir Semarang 5 Agustus 1975. Riwayat pendidikan Pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga, Jawa Tengah tahun 1995. S1 Fakultas Syariah Islamic University of Madinah, Saudi Arabia tahun 1999. S2 jurusan Fikih Fakultas Syariah Islamic University of Madinah, Saudi Arabia tahun 2004. S3 jurusan Fikih Fakultas Syariah Islamic University of Madinah, Saudi Arabia tahun 2010. Saat ini beliau Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri menjabat sebagai Rektor STDI Imam Syafi'i Jember dan anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad. Mungkin itu dari saya selaku moderator MC. Kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man walah ma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, saling meneguhkan diri kita di atas kebenaran dan juga di atas kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Hendaknya kalian saling mengajak, saling mengingatkan, saling berwasiat agar kita semua senantiasa menetapi kebenaran dan kita juga senantiasa teguh di atas kesabaran. Dua hal prinsip dalam hidup, bahwa kebenaran itu adalah satu hal yang mutlak.
sebagai manusia, terlebih bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kebenaran dalam segala urusan itu adalah kunci sukses hidup dunia ataupun di akhirat. Karena sesuatu yang fiktif, sesuatu yang batil, sesuatu yang dusta atau semu tidaklah ada artinya, bahkan yang terjadi dapat mencelakakan kita sebagai umat manusia. Karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan atau menyatakan, andai Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran kecuali satu surat ini, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Niscaya yang diturunkan, niscaya kita sudah cukup, tidak perlu petunjuk yang lain. Andai Allah subhanahu wa ta'ala sudah atau hanya menurunkan ayat surat ini, niscaya kita sudah cukup mendapatkan petunjuk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa innal insana lafi khusr, setiap manusia itu merugi, sia-sia. Hanya orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, kemudian mereka saling menguatkan, saling meneguhkan untuk senantiasa menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Satu pelajaran penting yang harus kita garis bawahi di sini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tawasau, artinya kita tidak mungkin hidup mandiri. Kita tidak bisa hidup egois. Kita juga tidak akan bisa tegar di atas kebenaran kalau kita seorang diri. Berkelompok, berkomunitas, bersahabat, bermasyarakat, itu adalah satu keniscayaan untuk kita bisa istiqamah di atas kebenaran. Karena itu, salah satu syariat Islam yang sangat prinsip adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban tolong menolong. Karena siapapun kita, sepandai apapun kita, seteguh apapun iman kita, maka akan mengalami turbulensi kehidupan. Pasang surut iman. Rasulullah SAW bersabda, innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah an yujaddid imanakum. Sejatinya iman manusia bisa jadi lekang, bisa jadi luntur, seperti lekangnya atau lunturnya pakaian. Kalau terus dipakai, dikenakan, terpapar matahari, udara, hujan, dan seterusnya, maka warna pun akan pudar, pakaian yang semula indah akan menjadi kusut. Demikian pula iman manusia, sekuat apapun iman kita, maka iman kita pun akan luntur, surut. Karenanya salah satu benteng yang kokoh agar kita tetap istiqamah adalah adanya sahabat, adanya kawan yang menggandeng tangan kita tatkala kita kelelahan, mengingatkan kita tatkala kita lalai. Itulah perintah Allah, tawasau bil haq, tawasau sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga saling mengingatkan agar kita tabah, sabar dalam menghadapi kehidupan. Kalau tadi di awal dinyatakan bahwa hari-hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tenaga medis, bukan hanya dokter, semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah. Mungkin para tenaga medis merasa menjadi bagian terdepan, menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah ini. Karena para tenaga medis yang berinteraksi langsung dengan pasien-pasien yang terpapar dengan wabah. Itu betul, dan itu tidak diragukan, tidak ada yang meragukan sama sekali. Tetapi
Apakah kemudian para tenaga medis merasa bahwa salah pilih profesi? Tentu tidak. Tidak ada yang salah pilih profesi. Karena apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita jalani hari ini, Suaranya tidak terdengar. Itu adalah sesuai dengan garis kodrat yang telah Allah gariskan untuk kita. Karenanya tidak ada alasan untuk menyesal, apalagi meratapi suratan takdir kita. Yang ada hanya satu pilihan. Yang ada hanya satu pilihan, yaitu athiqatu billah. Teguh dan tegar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita sibak, kita buka selebar-lebarnya tabir yang menutupi mata kita, yang menjadikan kita salah persepsi, menjadikan kita salah penilaian. Orang yang beriman senantiasa percaya dan yakin bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini, sampai pun daun yang berguguran, embun yang menetes, itu terjadi sesuai dengan kodrat ilahi. Kapan, di mana, karena apa, semua sudah terjadi. Sehingga sebagai orang yang beriman harus kita kobarkan syariat Allah. Allah SWT telah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan, ikrarkan, kobarkan dalam dirimu bahwa la yusibana, tidak ada yang menimpa kita, tidak ada yang menjangkiti kita, tidak ada yang kita alami kecuali ma kataballahu lana, sesuatu yang telah Allah takdirkan, telah Allah tuliskan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindar. Tidak ada ruang untuk berlari, meninggalkan atau menjauh dari suratan takdir. Sebagaimana tidak ada yang bisa membelokkan jalan hidup kita atau merubah arah kodrat kita. Itu adalah sebuah keyakinan. Dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi susah, dalam kondisi wabah, krisis, hanya ada satu pilihan bagi kita, yaitu tawakal kepada Allah. Optimis. Dan percaya bahwa sekecil apapun yang terjadi, itu terjadi pada waktunya, di tempat yang telah Allah takdirkan, dengan cara yang telah Allah kehendaki. Bukan hanya hari ini, tetapi semua itu telah Allah gariskan, telah Allah tuliskan sejak sebelum Allah menciptakan langit beserta isinya. Sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya. Bukan hanya sehari dua hari, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang menimpa kita hari ini, apa yang terjadi di negeri kita hari ini, itu telah Allah takdirkan. Analisa banyak, kambing hitam juga banyak, penelitian juga banyak, boleh, itu tidak masalah. Tetapi ketahuilah bahwa analisa, penelitian, termasuk kambing-kambing hitam itu adalah bagian dari suratan takdir Allah. Mereka tidak keluar sejengkal pun dari suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abdullah bin Abbas, yang notabene adalah saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor onta. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Ya gulam,
u'allimuka kalimat. Wahai nak, akan aku ajarkan kepadamu beberapa semboyan dalam hidup. Beberapa prinsip hidup. Ihfadillah yahfadk. Jagalah Allah. Tegakkan agama Allah. Patuhi perintah dan larangan Allah. Niscaya yahfadk, Allah pasti menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Selalu jagalah agama Allah, tegakkan syariat Allah, niscaya engkau akan selalu mendapatkan Allah berada di hadapanmu, selalu menolongmu, selalu melindungimu, selalu menjagamu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah di saat engkau senang, di saat engkau lapang, niscaya Allah akan selalu mengingatmu, selalu melindungimu, menjagamu, memenuhi harapanmu, mengabulkan doamu di saat engkau sedang kesulitan. Ya'rifka fi syiddah. Di saat engkau dalam kondisi bahaya. Di saat engkau dalam kondisi takut, was-was, maka di saat itulah Allah akan hadir, memberikan keteguhan hati, memberikan kekuatan kepada kamu. Dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa alaihi salam di saat beliau berada dalam kondisi paling genting, dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Hingga berada di depan Laut Merah. Fir'aun beserta bala tentaranya telah nampak mengejar mendekati mereka. Tidak ada lagi tempat untuk bisa berlari. Mereka telah berada di tempat yang terbuka. Tidak ada tempat bersembunyi di pinggir pantai. Maka kalkulasi manusia, strategi, logika manusia mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti tertangkap. Kita pasti tertangkap. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Apakah beliau menjadi galau, was-was, gemeteran, paranoid? Tidak. Nabi Musa dalam kondisi yang genting membuktikan peran iman, menunjukkan bagaimana keimanan seseorang berbicara dalam kondisi-kondisi genting. Beliau dengan teguhnya mengatakan, kalla, tidak mungkin. Inna ma'ya rabbi sayahdin, Allah itu selalu bersamaku. Dan Allah pasti memberi petunjuk. Di saat kita menghadapi pandemi, di saat kita menghadapi krisis, mungkin apalagi antum yang berada di garda terdepan, memahami histori dan kronologi terjadinya penularan, penyebaran wabah, berinteraksi langsung dengan para pasien yang terpapar, mungkin secara nalar manusia, kalkulasi manusia, antum adalah orang yang paling mungkin terpapar dengan wabah. Tetapi bila antum berada di bawah lindungan Allah, bila antum telah menyerahkan urusan antum kepada Allah, bila antum betul-betul bertawakal kepada Allah, maka antum akan merasakan kedamaian, merasakan ketenangan seperti yang dirasakan oleh Nabi Musa. Antum akan berkata, kalla, tidak mungkin kita terpapar. Tidak mungkin kita terkena. Kenapa? Inna ma'ya rabbi. Aku selalu berada di sisi Allah. Aku selalu mendekatkan diriku kepada Allah. Aku selalu menyerahkan urusanku kepada Allah. Allah pasti memberi jalan keluar bagiku. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau dikejar oleh Quraisy. Quraisy menggunakan segala daya yang mereka miliki untuk bisa mengejar Nabi Muhammad.
mereka menyewa telik sandi. Kalau kita zaman kita menggunakan intelijen, mereka menggunakan para pakar yang mampu mendeteksi bukan sekedar sidik jari, bahkan mampu mendeteksi jejak kaki. Ya, hingga akhirnya betul-betul orang bayaran Quraisy yang ahli pakar dalam membaca jejak kaki betul-betul bisa menemukan jejak Nabi. Hingga akhirnya mereka tiba di depan mulut gua tempat Nabi SAW bersembunyi bersama Abu Bakar. Ketika pasukan Quraisy, utusan orang Quraisy telah berada di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana." Ya Rasulullah, andai mereka itu nunduk melihat ke tempat kaki mereka berpijak, niscaya kita akan kelihatan. Niscaya dia bisa menemukan kita. Itu kalkulasi manusia. Itu persepsi manusia. Itu tradisi yang selama ini terjadi. Kalau ada orang bersembunyi di mulut gua, guanya jangan dibayangkan gua Thaur itu gua yang dalam, itu hanya ceruk sedikit. Itu hanya ceruk yang sedikit yang tidak dalam ya. Sehingga sekedar orang berada di dalam di luar saja langsung bisa melihat. Secara tradisi, siapapun berada di dalam gua itu, kemudian yang lain berada di depannya, pasti kelihatan, tidak mungkin tidak. Itu nalar manusia. Itu kemampuan manusia, itu adalah batas maksimal kehebatan manusia untuk bersembunyi di dalam gua, dan ternyata guanya sempit, yang mengejarnya sudah sampai di depan gua, harusnya tertangkap. Tetapi lagi-lagi apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi semakna dengan jawaban Nabi Musa. Beliau mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apa persepsimu, apa prasangkamu dengan dua orang yang selalu didampingi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak ketiga? Mungkinkah Allah membiarkan kita berdua tertangkap? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka bisa mencelakakan kita kalau ternyata Allah itu selalu bersama kita? Nabi SAW menyibak, Nabi membuka tabir yang kemarin atau selama ini menutup nalar, menutup pandangan mata Abu Bakar bahwa dunia ini bukanlah kuasa manusia. Dunia ini adalah kuasa Allah. Dunia beserta isinya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengira bahwa dengan teknologi, dengan strategi, dengan mata kita, dengan kaki kita, tangan kita, kita bisa melakukan apa saja yang kita suka. Tidak. Tidaklah demikian. Walaupun secara kebiasaan harusnya Quraisy bisa menangkap. Tetapi apa prakteknya ketika harus berhadapan dengan kehendak Allah? Kehebatan Quraisy, ketajaman pandangan mata tidak bisa menembus batas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak cabut mata mereka. Orang-orang Quraisy yang sampai di depan mulut gua tidaklah tiba-tiba menjadi buta, tidak. Mereka tetap bisa melihat. Mata mereka tetap sehat. Sebagaimana ketika Allah perintahkan Musa untuk memungkulkan tongkatnya ke lautan. Allah tidak rubah lautan itu tiba-tiba menjadi bebatuan, tidak. Tetapi yang terjadi, air tetaplah air. Tetapi air itu terbelah. Seharusnya air itu ketika tidak ada yang menghalangi, dia akan tumpah. Tetapi yang terjadi dengan Nabi Musa tidak. Ketika dipukulkan oleh Nabi Musa, tongkat itu ke Laut Merah. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Laut itu terbelah menjadi dua.
Dan masing-masing belahan itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Air tidak bisa tumpah tanpa ada yang membatasi. Itulah orang yang telah berserah diri kepada Allah. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala kalau Allah telah berkehendak melindungi, menyelamatkan. Sehingga dalam kondisi semacam ini, marilah kita buka mata kita. Kita lebarkan dada kita, kita kokohkan keimanan kita bahwa dunia ini ternyata milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita harus buka dan kita harus sadari apa yang sekarang ada dalam diri kita tentang kekhawatiran tertular, terjangkiti wabah, ada kekhawatiran mati, itu adalah was-was dalam diri kita. Rasa takut itu adalah was-was dalam diri kita. Ketahuilah bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki siapapun dari makhluknya itu sakit, maka dia sakit dimanapun dia berada. Kalau telah Allah kehendaki makhluknya itu meninggal dunia, dia akan meninggal dunia dimanapun dia berada, dengan ataupun tanpa corona. Marilah kita buka mata kita bahwa kita hidup, kita mati, kita sehat, kita sakit, itu semua adalah bagian dari kodrat ilahi. Analisa-analisa tentang COVID, tentang metode penularan COVID, penyebaran, telah sekian banyak menjadikan mata kita buram. Menjadikan keyakinan kita goyah. Seakan-akan dunia akan berakhir. Seakan-akan Tuhan telah berganti. Padahal tidak. Nabi Ibrahim telah mengajarkan satu keyakinan kepada kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan, kematian, sehat, sakit itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Antum yang selama ini hidup dengan analisa, dengan informasi-informasi tentang COVID. Saya tidak menentang, saya tidak mendustakan analisa dan info-info tersebut atau fakta-fakta itu. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian sebagai seorang yang beriman bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya ada satu yang tersisa di hadapan kita, bagaimana kita kembali kepada Allah, bagaimana kita berserah diri kepada Allah, sehingga kalaupun telah Allah kehendaki bahwa kita harus mati, kita itu mati dalam kondisi ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah sehingga husnul khatimah. Dan kalaupun kita sakit, tidak perlu pesimis, tidak perlu galau, was-was, karena sejatinya Allah tidak pernah lelah menyembuhkan hambanya yang sakit. Kalau kita dalam kondisi kesulitan, Allah juga belum pernah lelah dan tidak akan pernah lelah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali kemudahan-Mu. Kemudahan yang Kau berikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali kemudahan dari-Mu. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau selalu kuasa menjadikan duka, kesusahan itu berubah sekejap menjadi kemudahan kalau Engkau berkehendak. Ya. Sehingga dalam kondisi semacam ini, mari kita tumbuhkan optimisme, husnudzon kepada Allah, dan kita kobarkan tawakal kita. Dunia itu apapun dan dimanapun, siapapun, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mendahului garis kodrat ilahi, dan juga tidak ada yang mampu merubahnya. Karena itu Nabi berpesan kepada Abdullah ibn Abbas tadi, melanjutkan pesannya dengan mengatakan, "I'lam annal ummata law ijtama'u
ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah dan selalu yakinlah bahwa andai semua manusia di dunia ini mereka bersatu padu ingin menolongmu, memberi keuntungan kepadamu, niscaya mereka tidak bisa melakukannya kecuali sesuatu yang memang telah Allah takdirkan akan menghampirimu, akan engkau dapatkan. Mereka mau atau tidak mau, apa yang telah menjadi bagian dari rezekimu akan engkau dapatkan. Sebaliknya demikian, andai seluruh manusia berkehendak untuk mencelakakanmu, ala an yadurruk, lam yadurruk, niscaya mereka tidak bisa mencelakakanmu. Kecuali dengan sesuatu yang memang telah menjadi suratan takdirmu. Mereka merencanakan, mereka berbuat jahat, atau mereka diam saja di rumahnya. Kehendak Allah tetap saja akan menghampirimu. Ini adalah satu keyakinan yang bisa jadi hari ini luntur atau terlupakan oleh berbagai dinamika kehidupan, terutama yang berkaitan dengan berbagai analisa wabah, analisa krisis. Seakan-akan apa yang terjadi hari ini adalah faktor kebetulan. Seakan-akan apa yang terjadi hari ini adalah proses pembelokan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah tidak pernah berbelok. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali memang itu telah Allah takdirkan. Kecuali telah Allah takdirkan. Sehingga kalau kita merasa bahwa hari ini kita berada dalam kondisi susah, hari ini kita dalam kondisi takut, maka kita kabarkan kembali bahwa satu-satunya yang bisa memberikan kita rasa aman, yang bisa melindungi kita, satu-satunya obat agar kita tetap tentram, tidak was-was dan tidak galau apapun yang terjadi, adalah dengan menyerahkan urusan kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti cukupi segala urusannya. Dan kalau kita merasa bahwa kita sedang dalam kondisi kesulitan, maka yang mampu memudahkan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang perlu kita buka, kita sadarkan kembali diri kita bahwa seringkali kita itu berpandangan negatif thinking dengan apa yang terjadi. Padahal bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi itu pasti membawa kebaikan. Kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. In asabatuhu sarra syakar. Kalau dia mendapat kesenangan, sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur. Fakana khairan lah. Maka kesenangan itu selalu membawa kebaikan baginya. Kalau dia ditimpa dharra, sesuatu yang menyakitkan, merugikan, menyusahkan, sabar. Dia sabar. Dia tabah. Fakana khairun lahu. Maka kesusahan itu akan membawa kebaikan baginya. Inilah hidup di dunia. Fakana khairun lah. Sehingga dahulu Nabi SAW mencontohkan kepada kita selalu memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, bersyukur, positive thinking dengan segala yang terjadi. Kalau mendapatkan kesenangan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kemurahannya kebaikan-kebaikan ini dapat terwujud. Kalau beliau mendapatkan kesusahan, beliau tetap saja mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, maka segala puji tetap milik Allah, tidak berubah. Kenapa memuji Allah?
Kenapa bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah? Karena jelek, menyakitkan, menyusahkan, itu sejatinya adalah karena kebodohan kita. Karena ketidakberdayaan kita, karena tidak mampunya kita untuk menemukan hikmah, manfaat dari berbagai hal yang kita anggap menyusahkan atau menyakitkan. Andai kita berusaha mencari sudut pandang yang positif, niscaya kita akan temukan banyak sudut pandang, bahkan lebih banyak sisi positifnya dibanding sisi negatifnya. Walaupun itu menyakitkan, ya. Walaupun itu menyusahkan, betul. Tetapi ketika kita mau berubah, mencari sudut yang positif, niscaya kita akan temukan ternyata sudut positif itu lebih besar, lebih banyak dibanding sudut negatifnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di dunia ini tidaklah ada yang namanya nikmat yang hakiki, yang sejati. Murni, 100% dari segala sudutnya adalah nikmat. Sebaliknya pun demikian. Di dunia ini tidak ada kesusahan yang betul-betul murni susah. Tidak ada kejelekan yang murni susah. Dari segala sisi atau aspeknya susah. Tidak. Itu hanya semu. Itu hanya kesalahan kita memandang sudut yang negatif. Akhirnya kita menganggap itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan. Andai kita memandangnya dari sudut yang positif, niscaya kita akan temukan itu adalah sebuah nikmat. Itulah sebuah kebaikan. Kemudian beliau contohkan. Beliau contohkan dengan beberapa contoh. Makan. Makan itu kalau dipandang dari sudut yang negatif, maka akan negatif. Kenapa? Orang makan itu selanjutnya dia akan buang hajat. Buang hajat itu menjijikkan, kotor, bau. Orang makan itu bisa jadi salah asupan gizi, menyebabkan dia diare, menyebabkan dia kolesterol dan lain sebagainya. Kalau dia pandang dari sisi yang negatif, akan terus dia temukan sisi negatifnya. Dengan makan itu menjadikan kita ngantuk, kenyang itu menjadi ngantuk. Kalau makan itu berarti kita kotor tangan kita, mulut kita. Maka itu banyak dari kita. Kalau sudah gosok gigi ditawari makan, walaupun enak, dia mengatakan enggak, sudah terlanjur gosok gigi. Enggak mau makan, padahal enak. Kenapa? Karena dia memandang makan itu akan menjadikan mulutnya kotor. Sehingga makan itu dia hindari. Apa itu? Kenapa itu terjadi? Karena kita memandang dari sudut yang negatif. Padahal di saat yang sama, kalau kita mau memandang dari sudut yang positif, kita akan temukan makanan yang ditawarkan itu enak, bergizi, lezat. Seharusnya dia ambil, seharusnya dia terima. Itulah dunia. Bahkan beliau mencontohkan sampai pun menikah. Menikah itu kalau dipandang dari sudut yang negatif, maka akan menjadi yang negatif. Padahal kenikmatan dunia paling nikmat di dunia itu adalah nikah. Tetapi itu negatif. Kenapa? Banyak hal-hal negatifnya. Tapi kalau kita berusaha memandang dari yang positif, maka hati kita akan lapang, jiwa kita akan tentram, kita akan husnudzon, kita tidak paranoid, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia ini tidak ada yang hakiki, dunia ini semuanya semu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa dunia ini adalah mata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan ke dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Semua inilah fata morgana. Dunia ini beserta isinya itu adalah semu, tidak ada yang nyata. Karena kalaupun kita hidup sehat hari ini, maka besok kita akan sakit. Kalaupun kita hidup sehat seterusnya, maka besok kita akan mati, tidak ada yang kekal. Kalaupun kita merasakan enak hari ini, besok kita akan bosan. Yang enak hari ini, besok kita akan katakan sudah tidak enak lagi, sudah bosan. Ya, bahkan
banyak dari antum karena kesibukan, karena padatnya pekerjaan, bahkan mengharap enak sakit ya, bisa istirahat di rumah. Walaupun jangan sakit parah, pusing lah, demam lah, sehingga bisa jadi alasan untuk apa? Tidak masuk kerja. Menganggap sakit itu adalah nikmat. Tapi gara-gara sehat akhirnya antum harus kerja setiap hari dengan beban kerja yang melimpah. Kadang ada orang yang berpikiran seperti itu. Padahal betapa banyak di sisi lain orang yang pengangguran mengharap untuk bisa berada di posisi antum. Antum mengharap ketika melihat orang yang duduk-duduk santai, kok enak ya hidupnya, santai, tidak dikejar-kejar pekerjaan, tidak dalam kekhawatiran terjangkiti wabah. Itulah dunia, tidak ada yang hakiki. Dunia itu oleh Allah SWT dikatakan mata'ul ghurur. Perhiasan yang menipu, perhiasan yang semu. Karena itu Allah SWT tegaskan, la taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakumul gharur wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian itu terperdaya dengan kehidupan dunia dan jangan pula kalian terperdaya oleh tipu daya al-gharur, yaitu setan. Dunia beserta isinya itu semu, sementara. Tidak ada yang hakiki. Kesehatan kita itu juga sesaat. Hidup kita juga hanya sementara. Rasulullah SAW menjelaskan sikap yang seharusnya kita lakukan dalam kondisi semacam ini dengan mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Optimalkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal lawannya. Hidupmu sebelum engkau mati. Masa sehatmu sebelum engkau jatuh sakit. Engkau kaya di saat memiliki kelapangan harta sebelum engkau jatuh miskin. Faragaka qabla syughlik, di saat engkau memiliki waktu lapang, luang sebelum engkau sibuk. Dan kita juga harus memanfaatkan berbagai hal. Ini hanya sekedar contoh ya. Bahwa di dunia ini telah Allah tetapkan wa min kulli syai'in khalaqna zaujain, tidak ada yang abadi. Segala urusan itu telah kami ciptakan berpasang-pasang. Ada sakit, ada sehat. Ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin. Sehingga kita tidak perlu hanyut dalam satu penilaian atau satu harapan yang itu tidak pernah nyata. Tidak pernah ada. Mungkin kita berkata, andai di dunia tidak ada penyakit, tidak ada sakit, tidak ada wabah. Ini hanya mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Karena dunia ini telah Allah takdirkan berpasang-pasang. Namun seringkali memang kita dihantui oleh persepsi, bayang-bayang kita sendiri. Orang hidup takut mati. Padahal kematian itu pasti terjadi. Orang kaya takut jatuh miskin. Padahal kemiskinan itu pasti terjadi. Cepat atau lambat, setiap orang itu akan jatuh miskin. Dia akan meninggalkan hartanya. Kalaupun tidak hari ini, besok. Kalaupun tidak besok, maka ketika dia mati, dia akan dilucuti dari seluruh hartanya. Siapa yang melucuti dia dari seluruh hartanya? Bahkan istrinya sendiri. Bahkan anaknya sendiri. Ketika dia mati, jam tangan yang ada di tangannya akan dilepas. Kacamata yang selama ini dia gunakan untuk memandang pun akan dilepas oleh keluarganya. Pakaian yang melekat pun akan dilepas oleh keluarganya. Manusia akan meninggalkan dunia tanpa membawa apapun. Itu adalah fakta yang seringkali kita lupakan. Kita mengira bahwa kita akan selamanya, kita akan terus kaya, kita akan terus memiliki harta. Suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum maluhu ahabba ilaihi min malihi, min mali ghairihi. Siapa dari kalian yang harta pribadinya lebih dia sayangi dibanding harta orang lain? Maka spontan para sahabat mengatakan, kulluna dzalika rajul. Ya Rasulullah, kita semua adalah seperti itu kondisinya. Lebih senang dengan harta sendiri dibanding harta orang lain. Namun faktanya tidaklah demikian. Nabi SAW mengatakan bahwa apa yang kalian miliki
Apa yang kalian anggap itu sebagai harta, itu sejatinya bukan harta kalian, itu adalah harta orang lain. Sehingga Nabi mengatakan bahwa harta kita itu adalah apa yang kita makan hingga habis, apa yang kita kenakan hingga rusak, atau yang kita sedekahkan dan itu yang akan tersisa. Wa masiwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun harta yang tidak kita makan, harta yang tidak kita kenakan, harta yang tidak kita sedekahkan, maka itu adalah harta yang akan kita tinggalkan dan itu akan dimiliki oleh orang lain. Inilah fata morgana dalam kehidupan. Kehidupan kita dunia ini semuanya adalah fata morgana, semu, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang nyata. Bahkan bumi beserta isinya itu semu karena suatu saat Allah akan ganti, Allah akan rubah dunia beserta isinya ini. Kehidupan kita ini sementara. Sejatinya manusia diciptakan bukan untuk hidup di dunia, tetapi manusia diciptakan untuk hidup di akhirat, baik di surga ataupun di neraka. Baik di surga ataupun di neraka. Karena dunia paling 70 tahun, paling 100 tahun, lama-lama 200 tahun. Adakah dari kita yang berharap bisa hidup 200 tahun? Tetapi di akhirat, kehidupan yang abadi tanpa batas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kehidupan akhirat wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati. Kehidupan yang hakiki yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berganti. Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ketika seluruh penghuni surga telah masuk surga, penghuni neraka telah masuk neraka, Allah akan memanggil semuanya. Ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian akan terus menghuni surga dan tidak akan pernah mati lagi. Wahai ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fala maut. Kalian juga akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah mati lagi. Itulah kehidupan yang sejati. Adapun dunia, harta, jabatan, apa yang kita miliki, itu semuanya akan kita tinggalkan. Rasulullah memberikan peringatan hal ini dengan menyatakan, Yatba'u ibn Adam thalath. Ketika kita mati, ada 3 hal yang akan mengantarkan kita ke alam kubur. Mengantarkan kita membuka pintu akhirat. Yatba'uhu maluhu, wa ahluhu, wa amaluhu. Yang akan mengantarkan kita ada 3. Harta, keluarga, dan amalan. Wa yarji'u anhu itsnan. Tetapi yang 2 itu tidak setia. Harta akan segera dibawa pulang. Kalaupun ketika kita diantarkan ke kuburan, kita diantarkan dengan keranda, ditutupi dengan kain, maka ketika kita dimasukkan ke dalam liang kubur, kain beserta kerandanya dibawa pulang lagi. Kendaraan yang mengantarkan kita akan dibawa pulang kembali. Keluarga kita, istri, anak kita, semuanya mereka akan meninggalkan kita seorang diri dalam kuburan. Yang setia dengan kita hanya satu, yaitu amalan. Itulah sejatinya bekal kita. Itulah sejatinya kawan kita. Itulah sejatinya keluarga kita, amalan kita itu. Sedangkan anak kita, istri kita, bisa jadi mereka adalah musuh kita kelak di hari kiamat. Mereka menghujat, mereka menuntut, mereka akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat itu setiap orang berusaha menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, menjauh dari ayah dan ibunya. Menjauh dari istri dan anaknya. Karena mereka semuanya pada hari kiamat akan menuntut setiap hak mereka yang tidak kita tunaikan. Bahkan mereka juga mengharap andai kita bisa dijadikan tumbal agar mereka selamat dari ancaman neraka. Yawadul mujrimu, orang-orang yang berbuat dosa itu sangat mengharap agar dia bisa menebus ancaman siksa neraka itu dengan siapa? Dengan anak, istri, keluarganya, bahkan dengan semua penghuni wa ma fil ardi jami'an tsumma yunjih,
Dia ingin kalaulah ancaman siksa neraka itu bisa ditebus dengan seluruh manusia, niscaya dia akan lakukan itu. Mungkin kita mengatakan istri kita berjanji setia, itu ketika dia belum berhadapan dengan ancaman neraka. Orang tua berkata, nak, ayah akan melindungimu, membelamu. Itu ketika belum berhadapan dengan hisab di akhirat. Tapi ketika sudah berhadapan dengan hisab, mereka semuanya akan berkata apapun dan seberapapun haknya akan dituntut dari ayah, ibunya, dari anak, istrinya, dari saudaranya, apalagi dari kawannya. Karena Bapak Ibu sekalian, marilah kita sadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan semu, tidak ada yang hakiki. Yang hakiki hanya iman. Kenikmatan yang sejati itu hanyalah nikmat iman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW menyatakan innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah itu akan karuniakan dunia, kekayaan dunia, fasilitas, jabatan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang Allah cintai ataupun yang Allah murkai. Wala yu'til imana illa man ahab. Dan Allah tidak akan pernah memberikan keimanan, membukakan pintu hati untuk mendapat hidayah kecuali kepada orang yang Allah cintai. Faman u'tiyal iman faqad ahabbahullah. Siapapun yang Allah beri petunjuk untuk beriman, berarti Allah telah cintai dia. Adapun dunia beserta isinya, maka itu tiada nilainya di hadapan Allah. Karena itu sangat merugi kita bila kita yang telah Allah pilih sebagai makhluk yang paling mulia, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita dikuras dan kita curahkan, kita gunakan untuk mengeruk dan mengeruk harta. Lupa bahwa sejatinya kita diciptakan untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia beserta isinya Allah ciptakan untuk kita. Jangan sampai tenaga kita, waktu kita, pikiran kita hanya kita gunakan untuk membangun dunia, padahal yang terjadi seharusnya dunia harus kita gunakan untuk tumbal menyelamatkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tebusan untuk kita bisa terbebas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah mengajak barter kepada orang-orang yang beriman. Allah menawarkan surga dan meminta jiwa, raga, harta kita. Siapkah kita untuk berbarter dengan Allah Subhanahu wa taala? Mengorbankan jiwa, raga kita, harta kita dengan tebusannya apa? Surga. Inilah hakikat dari kehidupan yang sejati. Yang tidak boleh lupa, tidak boleh luput. Karena sehebat apapun kita, langkah kita pasti akan berakhir dengan kematian. Sebanyak apapun kekayaan yang kita kumpulkan, langkah kita mengumpulkan harta akan berakhir dengan kematian. Sesukses apapun kita meniti jenjang karir, maka jenjang karir kita pasti akan diakhiri dengan kematian. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi pintu tersebut yang pasti dibukakan kepada kita? Yaitu apa? Pintu kematian. Ini tanggung jawab kita, ini tugas kita. PR kita yang harus selalu kita persiapkan jawabannya untuk kita jawabkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak tatkala kita harus berhadapan langsung dengan Allah, mempertanggungjawabkan hidup kita kelak di hari kiamat. Allah taala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menggugah semangat kita, mengobarkan iman, dan juga bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya agar kita bisa memandang, memahami dinamika kehidupan ini dengan persepsi yang normal, yang benar, bukan dengan persepsi yang semu, apalagi persepsi yang menyimpang. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas fawaid yang disampaikan. Sebelum saya buka pertanyaan kepada
peserta kajian, ada pertanyaan dari saya dulu, Ustadz. Nah, tadi kan disampaikan bahwa setiap manusia sadar bahwa dirinya pasti akan mati. Itu kita sadar. Tapi dalam hati itu selalu ada rasa ketakutan. Pasti takut. Ini apa karena banyak maksiat atau kita karena kurang ibadah atau bagaimana, Ustaz? Ya. Semua orang takut mati. Tetapi apa yang ditakuti? Ada orang takut mati karena takut akan harta kekayaan. Takut usahanya diambil orang. Takut istrinya dinikahi orang. Takut rumahnya diambil orang. Takut anaknya terlunta-lunta di dunia misalnya. Tentu ini takut-takut yang tidak beralasan. Ini takut-takut yang mencerminkan akan lemahnya iman. Tetapi orang yang takut mati karena dia takut neraka. Dia takut karena belum percaya diri, belum pede kalau bekal dia cukup untuk mengantarkannya ke dalam surga. Orang yang takut mati karena dia takut neraka, dia takut murka Allah, takut khawatir kalau amalannya lebih banyak negatifnya, lebih banyak buruknya, maksiatnya dibanding ketaatannya. Maka itu adalah cermin dari iman. Sebagian salaf dulu menyatakan, "Lau alimtu annallaha qabila minni sajdatan." Andai aku tahu, andai aku sudah mendapatkan kepastian bahwa ada satu sujud saja yang Allah terima dariku, dari sekian banyak sholat yang aku lakukan, satu saja dikabari, sujudmu pada hari A, tahun sekian, sudah Allah terima, Allah siapkan pahalanya, niscaya la tamannaitul maut. Niscaya sekarang juga aku akan minta kepada Allah untuk dimatikan. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sejatinya Allah itu hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau sudah ada kepastian satu amalan diterima, itu berarti bukti bahwa Allah telah mengakui ketakwaannya. Tapi Umar bin Khattab ketika ditusuk, beliau mengatakan, ketika dipuji bahwa dia sudah banyak amalan, beliau mengatakan, wadidtu anna dzalika lali wala alai. Aku sangat berharap andai semua amalanku itu cukup untuk menebus dosa-dosaku, sehingga cukup kalau semua dosaku itu telah tertebus, walaupun aku tidak tersisa lagi satu pahala sedikit pun dari amalan yang aku kerjakan. Beliau khawatir kalau ternyata dosanya lebih besar dibanding pahalanya. Kalau takut kita adalah takut yang ini, maka itu adalah cermin dari takwa. Tetapi betulkah kita takut mati karena itu, atau takut mati karena karir akan terhenti, gaji akan terputus, harta akan hilang, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan kesenangan dunia, maka itu cermin dari lemahnya iman. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta Ustaz yang masuk via WA. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa takdir sudah digariskan sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi. Nah, posisi doa dalam hal ini bagaimana, Ustaz? Ya. Doa itu adalah bagian dari takdir. Sebagaimana kita bekerja, itu adalah bagian dari takdir. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, takdir adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Yang Allah kabarkan kepada kita hanya dua. Ada surga, ada neraka. Ada untung, ada rugi. Ada selamat, ada celaka. Itu yang kita tahu. Dan kita dibekali dengan nalar. Ditambah lagi dengan syariat yang semakin menguatkan nalar kita. Ditambah lagi dengan fitrah, naluri. Setiap manusia dibekali naluri dengan insting untuk mencari keuntungan, untuk mencari keselamatan, menghindar dari
wabah, penyakit, bencana, kecelakaan. Demikian pula dalam diri manusia juga diberi nalar, diajari syariat agar kita mencari surga dan menghindari neraka. Dan untuk mencari rezeki, kita berdoa. Sebagaimana kalau kita mencari surga juga berdoa. Tapi cukupkah dengan doa saja? Tentu tidak. Kita juga bekerja. Kita juga beramal. Sama urusan surga neraka dengan urusan rezeki ya. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, berapa, makanya kita cari. Sebagaimana surga neraka juga kita tidak tahu. Di mana nasib kita nanti akan berakhir. Makanya kita berusaha meminta, berdoa dan juga berkarya, beribadah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz, apakah ada doa khusus agar kita ikhlas menerima takdir dari Allah? Ya. Doa banyak sekali yang diajarkan Nabi SAW. Salah satunya adalah dengan mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba itu artinya adalah aku ridho dengan Allah sebagai Rabbku. Apa artinya Rabb? Rabb itu adalah yang mengatur, yang mengurus, memberi, menciptakan, menghidupkan, mematikan, menimpakan sakit, memberi kekayaan, menguji dengan kesusahan, kesempitan. Itu adalah bagian dari aplikasi keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang betul-betul menghayati ucapan tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, itu seharusnya dia selalu ridha, selalu bisa lapang dada dalam segala urusan dan segala kondisi. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain yang semakna. Allah ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan lagi dari peserta kajian. Ini agak keluar dari tema Ustaz. Bagaimana caranya taat pada suami yang tidak rajin beribadah? Ya. Dua hal yang berbeda, taat kepada suami dan suami yang rajin ibadah itu dua hal yang berbeda. Ketaatan kepada suami itu Allah telah wajibkan atas para istri selama suami tidak memerintahkan yang maksiat. Walaupun suami tidak rajin ibadah. Tetapi kalau suami memerintahkan dengan hal yang baik, dengan hal yang mubah, maka kita harus tetap taat. Tetapi kalaupun suami rajin ibadah memerintahkan kita untuk berbuat dosa, maka kita tidak boleh taat. Dua hal yang berbeda. Urusan suami yang tidak rajin ibadah itu adalah tantangan kita. Jadikan dia bagian dari objek dakwah kita. Ajari dia, ajak dia, beri keteladanan. Kemudian doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami. Kalau hari ini ibu mengeluh, suami yang kurang tanggung jawab, suami yang kurang sayang, suami yang tidak rajin ibadah, malas menuntut ilmu, maka ingatlah bagaimana dahulu istri Fir'aun. Bukan hanya tidak rajin ibadah, dia adalah musuh. Dia orang kafir yang paling kafir, orang bengis paling bengis. Tetapi istri Fir'aun, Allah abadikan kesabarannya, ketabahannya, keistiqomahannya dalam menjalankan ibadah tanpa bergeser, tanpa berubah sedikit pun dengan segala apa yang ada pada Fir'aun. Sebaliknya, Allah ceritakan kisah Nabi Lut. Ya, bagaimana Nabi Lut memiliki istri yang durhaka, istri yang berkhianat, istri yang kafir. Selalu mengkhianati dakwah Nabi Lut. Walau demikian, kejahatan istri tidak menjadikan Nabi Lut runtuh imannya atau menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua hal yang berbeda tidak perlu dipertentangkan. Wallahu taala alam. Jadi selama suami tidak mengajarkan maksiat, meskipun secara dohirnya ibadahnya suami lebih kurang daripada istri, tetap harus
Betul. Taati, ya. Tetap harus ditaati. Selama dia tidak memerintahkan yang haram. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan lagi dari jamaah. Bolehkah Ustaz kita hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah? Karena kadang kita dengan hubungan dengan manusia itu kurang bagus, jadi kita meninggalkan hubungan dengan manusia dan hanya fokus kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Orang yang tetap berinteraksi dengan masyarakat luas dan kemudian dia sabar, tabah menghadapi gangguan dari mereka, itu lebih baik dibanding orang yang mengisolasi diri, mengucilkan diri dan tidak berinteraksi dengan masyarakat luas. Luqman Al-Hakim, Allah kisahkan dalam surat Luqman, mengajarkan kepada anaknya, mendidik. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Nah, teruslah engkau perintahkan yang ma'ruf, perintahkan yang kebaikan. Wanha 'anil munkar, laranglah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan engkau harus sabar, tabah, ulet, gigih menghadapi segala yang menimpamu. Karena ini adalah ujian iman. Ini adalah ujian keikhlasan. Kalau bapak dan ibu ikhlas dalam memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau dalam menjalankan ibadah kepada Allah, niscaya bapak dan ibu tidak akan bergeming, tidak akan menjadi gentar, tidak menjadi surut semangat gara-gara tidak diapresiasi, bahkan dimusuhi. Bahkan dimusuhi, tidak peduli, karena bapak ibu beribadah bukan karena mencari apresiasi, bukan agar disanjung dan difasilitasi, tidak, akan tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fakta yang terjadi, semakin bapak ibu itu baik, maka akan ada orang yang semakin buruk memusuhi ibu. Karena itu jadilah orang paling baik di dunia, niscaya akan dimusuhi oleh orang yang paling jahat di dunia. Atau sebaliknya, kalau bapak ibu telah menjadi orang yang paling buruk, maka pasti bapak dan ibu dimusuhi oleh orang yang paling baik di dunia ini. Karena memang dunia ini saling berpasang-pasang. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah telah menetapkan bahwa sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian yang lain. Sebagian adalah cobaan bagi sebagian yang lain. Akankah kalian sabar, tabah? Sehingga kuncinya hanya ada satu, sabar. Tidak ada solusi menghindari kebencian dan permusuhan orang lain. Kalaupun bapak ibu menjadi orang yang paling baik, pasti ada yang memusuhi. Bahkan yang memusuhi adalah orang yang jelek, paling jelek. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang ya katakanlah masih jauh dari agama, kita nggak perlu pindah, Ustaz ya? Justru keberadaan antum itu harus dimanfaatkan. Antum tidak boleh patah semangat, apalagi menyerah, apalagi mengaku kalah. Harus punya jiwa fight, berani melawan, berani berhadapan, berani menyelesaikan masalah. Sehingga kita harus sabar, ulet, memberi pengaruh, mengajak, mendakwahi. Andai dulu Nabi Muhammad SAW yang diutus seorang diri, merasa ya Allah seorang diri, udahlah ngalah, hijrah, pergi. Apa yang akan terjadi? Islam itu menyebar dari satu orang. Tetapi dengan keimanan, dengan kesabaran, keuletan, dengan pengorbanan, akhirnya Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Sehingga kita tidak boleh bermental kerupuk, kena angin pempem, apalagi kena air. Ya, apalagi dipukul, hancur. Tidak. Kita harus bagaikan gunung. Diterpa angin tidak bergeming, dibanjiri oleh banjir ataupun hujan badai, tidak juga runtuh. Dipukul juga tidak runtuh. Kita harus bermental baja. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Pertanyaan
yang akan saya bacakan berikutnya. Barangkali dari rekan-rekan dokter ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin dokter atau teman-teman jamaah yang lainnya mungkin bisa menanyakan kepada Ustadz pertanyaan secara langsung. Dipersilahkan dengan raise hand. Oke, kalau memang masih ini ada Ustadz dari Sari di Tangerang. Ya, silakan. Silakan Bu Sari. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan, terkadang dalam hidup ini kita sering merasakan keletihan, kesedihan, dalam arti letih menghadapi takdir, khususnya jika hak-hak kita diambil oleh seseorang, misalnya seperti itu. Ya. Terkadang kesedihan ini juga kita merasakan seperti rasa yang sudah mentok gitu, Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim supaya kita tetap kuat menghadapi hidup ini seperti itu? Ya. Jazakallahu khair, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih." Kemurahan Allah, apapun yang telah Allah berikan, tidak akan ada yang bisa merebutnya atau menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apapun yang telah Allah halangi, tidak akan ada yang bisa memberikannya. Di atas saya sudah telah menyampaikan pula pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, andai semua manusia bersatu padu ingin mencelakakanmu, niscaya mereka tidak bisa melakukannya kecuali memang telah menjadi suratan takdirmu. Sebaliknya, andai mereka bersatu padu ingin memberimu, niscaya mereka juga tidak akan bisa memberikannya kecuali memang itu telah menjadi suratan takdir. Mereka mau ataupun mereka tidak mau. Ya, sehingga kalau hari ini ada hak kita yang dirampas, diambil atau dihalang-halangi, tidak diberikan, dan ternyata betul-betul tidak berhasil kita dapat, maka percayalah berarti memang Allah belum berkehendak. Andai telah Allah kehendaki, niscaya akan ibu dapatkan walau seluruh manusia di dunia menghalanginya. Apalagi cuma sekedar presiden, apalagi cuma sekedar satu orang pemimpin, tidak mungkin dia bisa menghalanginya. Sehingga kembalikan kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia bisa mengambil hak saya kalau memang ibu merasa itu sebagai haknya? Jawabannya berarti Allah tidak membela kita. Kenapa dia kok bisa merampas hak saya? Jawabannya berarti Allah tidak melindungi kita. Kenapa kok dia bisa mencelakakan saya, menyakiti saya, menyusahkan saya? Berarti jawabannya adalah karena Allah tidak membela kita. Andai Allah membela kita, andai Allah telah mengurusi urusan kita, andai urusan kita telah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, niscaya tidak akan ada yang bisa intervensi dalam urusan kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang telah bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali memang yang telah menjadi suratan takdir. Sehingga jangan lihat penjahat sebagai penjahat dan berhenti, tidak. Tetapi kenapa penjahat itu bisa berbuat jahat kepada kita? Kemana Allah kok tidak membela kita? Seperti tadi saya ceritakan di awal, bagaimana ketika Nabi Musa terjepit, Fir'aun ingin mencelakakannya, Allah berikan jalan keluar. Sehingga Fir'aun justru celaka, bukannya malah berhasil mencelakakan Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad SAW dikejar Quraisy, bukannya mereka bisa menangkap Nabi, padahal Nabi sudah terjepit, berada dalam gua, tidak bisa kemana-mana. Tetapi mereka tidak bisa alih-alih menangkap Nabi. Melihat Nabi saja tidak bisa.
Sehingga yang harus kita tanyakan ketika kita dizalimi orang dan menyakitkan, ada hak kita yang dirampas, seharusnya kita bertanya, oh berarti ini adalah bukti bahwa Allah tidak melindungi saya. Allah tidak melindungi saya berarti karena saya jauh dari Allah. Kalau saya dekat dengan Allah, kalau saya sudah berlindung, betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka tidak mungkin dia bisa menjamah saya. Tidak mungkin dia bisa merenggut hak saya. Tidak bisa dia mencelakakan saya. Itu yang harusnya kita lakukan. Sehingga seburuk apapun yang menimpa kita, justru membawa manfaat. Karena kita introspeksi diri. Contoh sederhananya, bagaikan maling yang nyatorin rumah kita. Kok bisa dia mencuri rumah kita padahal kita sudah bangun rumah yang megah, tembok tinggi, pasti ada celah yang menjadikan maling bisa masuk. Oh ternyata lupa digembok rumahnya, lupa tutup jendela. Jangan fokus pada kejahatan maling, tapi itu adalah salah satunya karena kita yang membukakan pintunya. Kita yang membiarkan pintunya terbuka atau kita yang lupa menutup jendelanya. Sehingga kita besok menjadi cerdas. Kita bisa berbenah diri. Tidak terus mengkambing hitamkan maling. Malingnya bisa jadi sudah ditangkap. Tapi besok datang maling lagi kalau ternyata pintu kita tidak dikunci. Jendela kita tidak ditutup. Terus kita membiarkan pintu rumah kita terbuka seperti itu. Ya, sehingga dalam pepatah dikatakan al-muslimu la yuldagul muslimu min juhrin marratain. Seorang muslim itu tidak mungkin tersengat 2 kali. Kalau sampai tersengat 2 kali dalam satu lubang, itu berarti dia bodoh. Itu berarti dia jauh dari Allah. Karena itu, ambillah hikmahnya. Kalau sampai ada hak yang dirampas, atau ada yang mendolimi kita, berarti kita tidak sedang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dilakukan? Segera bertobat. Segera beristighfar, segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga musibah itu menjadi ringan dan bahkan kita bersyukur dengan musibah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ini Dokter Dadang kayaknya sudah pegang mikrofon ini. Ya. Silakan Dok. Saya mau tanya Ustaz. Kadang kita dokter ini kan ya penuh kesibukan Ustaz, ya. Dari pagi di rumah sakit sampai sore, kadang malam praktek lagi. Itu gimana ya cara membangkitkan motivasi untuk belajar ilmu agama supaya istiqomah ya? Kadang ya dokter ya pekerjaannya ya sampai malam itu. Baik Pak. Kuncinya kalau orang mau itu 1001 cara dicari. Kalau orang tidak mau 1001 alasan dibuat. Kuncinya, kalau orang ada kemauan, 1001 cara dia cari. Tapi kalau orang tidak mau, 1001 alasan didatangkan agar tidak. Nah, langkah pertama adalah bulatkan tekad. Betulkah saya mau belajar? Betulkah saya ingin tahu? Seperti Bapak Ibu yang berprofesi dokter. Kalau memang ada katanya dedikasi dengan profesinya, malam pun keluar. Sakit pun dia datang ke rumah sakit karena dia punya pasien. Sibuk pun dia harus berangkat. Kenapa? Dedikasi. Tanggung jawab, ada kemauan. Tapi lihatlah karyawan. Bapak Idat bisa lihat ada mungkin karyawan di rumah sakit atau di kantornya yang memang malas. Tidak ada apapun dibuat alasan dia. Itu yang pertama. Kemudian kedua, alhamdulillah fasilitas zaman sekarang sudah sangat mudah. Rekaman-rekaman, YouTube, di internet, banyak fasilitas-fasilitas yang kita bisa manfaatkan. TV-TV, radio-radio yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam, yang bisa kita akses, kita dengarkan dimanapun, kapanpun. Ya. Sehingga tidak ada kata telat, tidak ada kata ketinggalan pengajian, karena pengajian itu bisa kita putar dimanapun, kita bisa baca dimanapun. Ya, sehingga
tidak ada alasan lagi pada zaman sekarang untuk mengatakan tidak sempat. Yang ketiga, ilmu itu adalah karunia, sebagaimana harta itu adalah karunia. Kalau Bapak Ibu sadar untuk berdoa kepada Allah, meminta harta, meminta kesehatan, maka mintalah ilmu. Nabi saja, beliau menerima Al-Quran, mendapatkan wahyu saja, terus berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat kepadamu. Itu Nabi. Bagaimana kita? Ada minta, karena memang yang memberi ilmu itu sama dengan yang memberi harta. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Teruslah bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Dan ini adalah kiat yang keempat. Tegakkan takwa. Tegakkan perintah, tinggalkan larangan, niscaya Allah akan ajarkan ilmu yang berguna untuk kita. Allah akan mudahkan ilmu, ya. Dan yang terakhir, sahabat, kawan. Itu penting, Pak. Kalau kita punya komunitas, punya kawan yang obsesinya itu adalah ilmu, maka pembicaraannya itu semuanya tentang ilmu. Diskusinya tentang ilmu. Aktivitasnya, orientasinya juga akan kemana? Ke ilmu. Maka carilah komunitas yang memang cinta ilmu. Tapi kalau komunitas kita itu harta, komunitas yang mewah, mobil mewah, rumah, maka isu yang dibicarakan setiap hari, yaitu terus menjauhkan kita dari ilmu, menyibukkan kita dengan harta. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Satu lagi, sebelum kita tutup, ini dari Bu Huriyatul Fikri. Silakan Bu, untuk di-on-kan mikrofonnya. Silakan Bu. Bu Riatul Fikri. Ya, halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya kecil, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah akhirnya bisa bertanya langsung, Ustadz. Ya, silakan, Ibu. Ini ada 2 pertanyaan, Ustadz. Bisa? Ya, silakan. Pertama, saya kan seorang penjual pulsa, Ustadz. Saya memulai bisnis kecil-kecilan, terus sudah ada beberapa orang downline saya, Ustadz. Dan setiap downline itu saya markup harganya dari misalnya harga yang saya jualkan pulsa 5 misalnya 5.400. Terus untuk downline saya markup 200 dari harga yang saya jualkan. Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Apakah hasil yang saya dapatkan, komisi yang saya dapatkan dari downline tersebut itu halal atau tidak? Terus pertanyaan kedua, Ustadz. Ya. Bagaimana kita menasihati orang tua kita atau ibu kita yang suka menonton drama-drama India yang banyak tayang di setiap stasiun televisi. Kemudian dia juga suka nonton tayangan-tayangan dangdutan yang sering tayang sekarang ini di stasiun televisi, Ustadz. Ya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jual pulsa ya. Yang harus kita pahami, jual beli pulsa itu adalah jual beli hak guna jaringan. Kita tidak jual beli fisik barang atau uang. Ya. Yang kita lakukan adalah kita menyewa, kalau bahasa lebih tepatnya itu menyewa layanan, hak guna jaringan untuk berkomunikasi, kemudian hak tersebut kita sewakan kembali kepada orang lain atau dijual lagi kepada orang lain. Seperti halnya kalau kita sewa hotel misalnya, kita pengusaha sewa hotel, kemudian kita cari konsumen, kemudian bisa jadi agen kedua menyewakan lagi, ketiga menyewakan lagi. Jadi yang
dijual belikan dalam pulsa itu adalah hak guna jaringan untuk melakukan komunikasi. Sehingga ketika penjual pertama jual kepada orang kedua jual kepada ketiga, masing-masing mengambil keuntungan itu adalah suatu hal yang halal, tidak masalah. Asalkan transaksinya dilakukan secara transparan dan saling suka sama suka, rela sama rela. Adapun yang kedua, menasihati orang tua. Seringkali orang tua itu sulit dinasihati. Kenapa? Karena dia sudah kebiasaan melakukan perbuatannya itu turun-temurun, puluhan tahun. Merubah sesuatu yang sudah berjalan puluhan tahun menjadi tradisi itu sangat sulit. Karena itu harus sabar, ulet, tabah, dan kreatif. Salah satunya adalah dengan cara apa? Menyediakan konten-konten atau channel-channel di televisi yang itu merupakan alternatif. Ya, kita belikan parabola sehingga di channel televisinya ada channel-channel TV Islam. Sehingga sesekali dia nonton. Alhamdulillah kalau sepekan kemarin nonton dangdutan terus, sekarang sepekan sekali nonton kajian. Besok nanti sepekan 2 kali. Besok lagi nanti, channelnya berganti. Ustadz yang pertamanya ganti. Sehingga nanti akan berganti terus. Sehingga frekuensinya akan terus bertambah. Dan yang ketiga, sama tadi dengan jawaban Pak Hidayat adalah komunitas. Ajak ibu kita untuk menghadiri pengajian. Kenalkan dengan sesama orang sepuh yang sudah lebih dahulu ngaji ya, sehingga mereka akan punya komunitas baru. Buatkan komunitas tersebut. Yang ketiga, ya dampingi. Jangan biarkan sendiri. Ya kalau remote dipegang ibu, maka ibu yang cari. Tapi kalau kita sambil ngobrol dengan ibu, diam-diam remote-nya kita pegang, kita sambil cerita ngalor ngidul, tanpa beliau sadari, channelnya dipindah. Sambil ngobrol ngalor ngidul cerita ke sana kemari, ternyata channelnya sudah berganti. Sehingga pelan. Dia, ada ya. Ada channel ini. Pelan-pelan Ibu. Jadi kalau tiba-tiba, Bu, ganti ke channel ini. Kata Ibu enggak mau. Tapi kalau kita sambil duduk dengan Ibu cerita ngalor ngidul, enggak sadar, tiba-tiba channelnya sudah berganti. Sesaat ya, kita diam, apa tadi kata Ustadz itu? Kita pura-pura tidak tahu. Kita kondisikan kita semacam bersandiwara di depan ibu. Ini akan lebih baik, karena perlu difahami, pada suatu saat nanti ketika ibu telah mencapai umur beliau, ibu akan tahu bahwa mereka dalam kondisi kesepian. Mereka butuh orang yang mendampingi, mengajak cerita, atau mendengarkan ceritanya. Ibu itu tadi akan meninggalkan dangdut, akan meninggalkan sinetron ketika dia mendapatkan kawan setia untuk mendengarkan ceritanya atau orang yang bercerita kepadanya. Dan yang paling dinantikan oleh orang tua adalah anak. Sebagaimana dulu ketika kita masih kecil, ibu kita bercerita kancil nyolong timun misalnya, bercerita tentang si unyil dan si ini dan si itu, anak merasa senang. Saat ini tiba saatnya ibu bercerita kepada ibu. Ya, anak bercerita kepada ibu. Sesuatu yang menjadikan ibu tuh merasa dihormati, merasa dikawani, merasa dilayani, itu yang akan menjadikan ibu kita ikut dengan ritme kita, ikut dengan kebiasaan kita. Dan terakhir, tentu doa. Doakan orang tua kita. Sebagaimana dahulu mereka mendoakan kita. Kalau sekarang ibu itu merasa sudah belajar sunnah, sudah ngaji, tahukah ibu bahwa apa yang terjadi pada ibu hari ini adalah bagian dari doa orang tua Anda? Itu adalah bagian dari jasa mereka yang mereka dulu berdoa dengan tulus, dengan tetesan air mata, mendoakan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Sehingga jangan merasa kita berhasil selangkah lebih maju dari orang tua. Tidak. Apa yang ada pada diri kita hari ini, itu adalah bagian dari doa orang tua kita kala itu. Maka tiba saatnya kita berbalas, mendoakan. Ibu kita dulu doa itu menangis-nangis.
puluhan tahun mendoakan kita. Sampai akhirnya kita seperti hari ini. Maka jangan pernah kena lelah untuk mendoakan orang tua kita. Ya, membalas. Sehingga jangan merasa kita itu sukses bukan karena jasa ibu kita, tidak. Sukses kita hari ini, termasuk kesolehan kita hari ini, itu adalah bagian dari doa dan tetesan air mata orang tua kita, Ibu. Sehingga jangan pernah merasa kita lebih berhasil, selangkah lebih maju dari orang tua, tidak. Orang tua kita tetap selangkah lebih maju dibanding kita. Karena kita adalah hasil dari kerja dan peluh mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa wa innal walada min kasbi abih. Anak itu adalah hasil dari jerih payah orang tua. Apapun dia, seperti apapun dia, itu adalah hasil dari jerih payah orang tuanya. Karena itu hari ini, ibu harus sabar, mengakui bahwa ibu adalah hasil jerih payah mereka yang sekarang ini sedang nonton sinetron, yang sedang nonton dangdut. Tetapi doanya yang tulus menjadikan ibu sekarang tahu bahwa dangdut itu haram, sinetron itu buruk. Ya, seperti halnya orang tua yang ngerokok, tetapi bapaknya tahu bahwa ngerokok itu tidak baik untuk anaknya, maka dia nasihat, nak jangan ngerokok, dimarahi anaknya. Walaupun dia ngerokok. Dia tahu bahwa itu buruk, maka dia larang anaknya, dia ajari anaknya untuk tidak ngerokok. Ibunya tahu bahwa anak harus menjadi orang soleh. Tetapi ibu tidak tahu bagaimana dirinya menjadi orang soleh. Maka dia nonton dangdut. Maka dia nonton film sinetron. Tetapi dia tahu bagaimana agar anaknya bisa menjadi orang soleh, yaitu dengan meminta kepada Allah. Bisa jadi ibu lupa untuk berdoa agar dirinya menjadi orang soleh. Tetapi ibu tidak pernah lupa untuk mendoakan agar anaknya menjadi orang yang soleh. Saya ulang, bisa jadi seorang ibu lupa untuk berdoa untuk dirinya sendiri. Agar dirinya menjadi orang yang soleh. Tetapi ibu tidak akan pernah lupa untuk memanjatkan doa yang paling tulus. Agar anaknya menjadi orang yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas fawaid yang disampaikan Ustaz. Mungkin kita cukupkan hari ini kajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah antum sampaikan bisa menjadi amal jariah buat antum dan menjadi cahaya penerang bagi kita semua, khususnya di masa pandemi yang sulit ini, dan terutama bagi rekan-rekan dokter yang berjuang di garis depan. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi sekian dari kami atas nama panitia. Kami mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Untuk materi kajian ringkasannya bisa didapat bagi rekan-rekan dokter di grup kajian senada, atau misalnya bagi para jamaah yang lain bisa dilihat, insya Allah nanti akan kami upload di website GoHijrah, www.gohijrah.com. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memperkuat kita, dan mudah-mudahan kita juga akan ditemukan di forum-forum kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
Masih lupa doa kafaratul majelis ya.